Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'da dzalik fa ya ibadallah usi iyaya wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Thumma qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil akhar wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada ila akhir surah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama berharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini atas qadarullah dan inayahnya kita bisa memenuhi seruan Allah untuk melaksanakan salat Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan dengan berjamaah. Semoga segala apa yang kita lakukan dan yang kita korbankan, baik dari waktu, tenaga, biaya, pemikiran, semuanya menjadi amal soleh buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridho serta maghfirahnya. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan, juga kebahagiaan terus Allah limpahkan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah kesibukan kita dalam menjalani hidup, entah sebagai apa atau siapa kita, apapun profesinya, baik pedagang maupun pekerja, petani maupun peternak, bahkan mereka yang berkecimpung dalam kancah dunia politik, semuanya akan berinteraksi, bertransaksi satu sama lain, yang pastinya di sini akan menimbulkan banyak masalah, banyak intrik, dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu kepada kita agar dalam kita bergaul satu sama lain, baik bergaul dalam berumah tangga, bertetangga, dalam berprofesi, semua harus di atas landasan yang benar dan mematuhi rambu-rambu yang ada, yaitu kalau dalam Islam disebut dengan akhlakul karimah. Para sekalian, masalah akidah sering disampaikan di mimbar ini karena memang merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Tapi akidah saja tidak cukup kalau tidak diimbangi dan dibuktikan dengan akhlak yang mulia. Karenanya akidah akhlak menjadi satu partneran yang harus selalu saling beriringan. Dan untuk itu Rasulullah bersabda, "Bu'istu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dalam Islam ada dua, ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang tercela. Para mbak sekalian, kita sering melihat adegan berbagai macam kejadian yang tidak enak untuk ditonton, untuk didengarkan, karena terjadi satu sama lain saling cela, saling hujat menghujat. Apalagi di atas sana yang kita bilang mereka sedang pentas di atas kancah panggung politik, sering terjadi cela mencela, hujat menghujat karena tarik menarik masalah dukung mendukung. Dan ini para sekalian mereka kemas dengan istilah dinamika politik, ya, dinamis, soal sesuatu yang baik-baik saja, wajar-wajar saja. Padahal di balik kata dinamis itu ternyata bersembunyi berbagai macam akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Di sana ada kebohongan, di sana ada kecurigaan, di sana ada ketamakan, ambisi yang ambisius, pengkhianatan dan sebagainya. Untuk itu perhatikan. Tadi saya baca di mukadimah Quran surat Al-Humazah di mana Allah mengecam terhadap perilaku ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailun, kecelakaan yang besar. Likulli humazah, bagi tiap-tiap pengumpat, lumazah lagi pencela.
Jadi nggak main-main. Bahkan ada yang menafsirkan wailul itu adalah merupakan lembah neraka yang ada di neraka jahanam. Dan ini kecelakaan berarti bukan cuman dunia saja, tapi berarti dunia akhirat. Buat orang yang suka mencaci, memaki, mengumpat, mencela, memfitnah. Para hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini terkait dengan akhlakul madmumah atau akhlak yang tercela. Yaitu yang Allah firmankan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 hingga 12. Mungkin ini untuk para jamaah merupakan sesuatu yang sudah biasa karena sering mendengar, tapi mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Karena saya yakin di mana Quran dibacakan, maka akan ada kebaikan-kebaikan di sana. Pahala paling tidak 10 huruf per 10 kebajikan per huruf. Belum lagi hikmah-hikmah yang lain, syafaat, rahmat dan obat lima fis sudur. Para hadirin sekalian, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum." Ini pertama. Wahai orang-orang yang beriman, ini berarti kita semua yang hadir dalam masjid dan kaum muslimin yang lain yang dalam dadanya ada iman, entah segede apa atau mungkin setipis apapun, terkhitab dipanggil oleh ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum. Tidak boleh, jangan satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Ini termasuk rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Ini ibaratnya adalah lampu merah di mana kita harus berhenti ketika melanggar, jangan sampai diterjang. Tadi salah satu konsekuensinya adalah ancaman Allah, wailun, kecelakaan yang sangat-sangat besar kalau kita suka mengolok-olok. Karena kata Allah, asa yakunu khairam minhum, boleh jadi itu pasti Allah menggunakan kata asa, bukan la'ala. Kalau la'ala boleh jadi, tapi ini pasti yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kalau yang diolok-olok tidak membalas, mengolok-olok kembali. Ada sebagai orang beriman, ketika diolok-olok jangan membalas dengan mengolok-oloknya, kita nasihati. Itu termasuk perbuatan yang tercela. Dan dengan demikian berarti kita termasuk orang yang baik, yang tidak tercela walaupun kita dicela. Kemudian yang kedua, wala nisa'um binisa'in asa ayakunna khairam minhun. Dan juga untuk para wanita, jangan mencela wanita yang lain. Di sini yang hadir nggak ada wanita. Tolong sampaikan pada istri-istri kita semua, anak-anak perempuan kita, mantu-mantu perempuan kita, cucu-cucu perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita, bahwa wanita tidak boleh mencela wanita yang lain. Karena asa ayakuna khairam minhun, boleh jadi atau pasti perempuan yang dicela itu lebih baik pada yang mencelanya. Kalau yang dicela tidak membalas dengan mencelanya, tapi kalau saling mencela, inilah yang dikecam. Termasuk yang wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan yang besar buat orang-orang yang mencela lagi, mengumpat lagi mencela. Kemudian yang ketiga adalah wala talmizu anfusakum. Secara letterlek, la talmizu, jangan kamu celak diri kamu. Tapi maksudnya adalah jangan saling mencela antara sama kita, antara sama mukmin. Kenapa? Ayat yang di atas sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh kita semua adalah bersaudara. Mestinya kita saling menghormati, saling memaafkan dan memberi maaf. Jadi bukan saling mencela. Wala talmizu anfusakum. Apapun yang tercela yang ada pada saudara kita tutupi, bukan kita ekspos apalagi diviralkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk perbuatan yang nista, terancam tadi, wailul likulli humazatil lumazah. Ditutupi. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa man satal musliman satal yaumal qiyamah, siapa yang menutupi keburukan orang beriman akan ditutupi aibnya di hari kiamat. Dalam hadis lain, dunia akhirat akan itu. Ini sebagai riwayatnya buat kita semua. Kalau kita mau rajin menutupi. Kenapa saya bilang rajin? Karena setiap kita pasti ada celahnya,
Pasti nggak ada orang yang mulus hidup tanpa salah dan dosa. Nggak ada. Entah istri kita atau kita sendiri, anak kita atau mungkin juga orang tua kita sendiri. Semua kita semua lengkap sebagai manusia yang ada salah dan benarnya. Tapi kesalahan bukan sebagai ajang untuk dicela, untuk digunjingkan, untuk jadikan bulian. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling panggil dengan panggil-panggilan, lakop-lakop, gelar-gelar yang buruk. Bisalismu fusuku ba'dal iman. Jadi memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Namanya baik-baik, bahkan doa dari orang tuanya, tapi dipanggil dengan sebutan-sebutan panggilan yang mengecam. Entah itu dipanggil misalnya si fasik, si fusuk, si kafir, si dungu, dan lain sebagainya, si bodoh dan sebagainya. Ini termasuk adalah larangan keras. Dan kata Allah, bi'salismu fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan, ada panggilan buruk setelah orang itu beriman. Orang beriman dipanggil dengan panggilan yang fasik. Itu kata Nabi, bila yang dipanggil itu tidak menyandang apa yang dia sebut, maka panggilan itu, gelar itu akan kembali kepada yang memanggilnya, akan yang menuduhnya. Kalau kita manggil fasik, dia bukan fasik, kefasikan itu kembali kepada yang memanggilnya. Kita ngomong dungu, dia nggak dungu, berarti kembali kepada yang menyebutnya. Itu konsekuensinya. Wa malam yaktub faulaika humuz zalimun, dan pada sehingga tidak bertobat, maka dia termasuk orang-orang zalim. Kategori zalim. Zalim adalah merupakan kegelapan di hari kiamat, kata Nabi. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu dengan kezaliman, karena kezaliman itu nanti akan jadi kegelapan di akhirat. Ini termasuk perbuatan zalim tadi, mengolok-olok, mencela, memanggil-manggil dengan panggil yang buruk, adalah termasuk kezaliman. Tobat dengan berhenti melakukan itu semua. Kemudian yang kelima adalah ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian semua dari az-zon, berprasangka. Inna ba'dadh-dzonni ismun. Sebagian pada prasangka itu dosa, yang kita sering bilang dengan suudzon. Nah, sebaliknya kalaupun kita mau berjon, berhusnudzon. Jadi inna ba'dadh-dzonni ismun. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Para sekalian, berprasangka buruk, curiga satu sama lain, yang kemudian akhir memicu adanya permusuhan, yang termasuk perbuatan akhlak yang tercela. Dan ini walaupun bukan perbuatan kata-kata, tapi bisa memicu kata-kata yang bisa terkena ancaman tadi, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian yang keenam adalah wala tajassasu. Jangan kalian saling mengintai-intai, mencari-cari kesalahan orang lain. Sama. Kalau tadi perbuatan hati kita bersuudzon itu dicela, sekarang mungkin perbuatan mata kita, kuping kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian begitu ketahuan dijadikan sebagai materi untuk membuat berita hoax misalnya. Ini termasuk adalah tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, itu termasuk akhlak yang madmumah. Dan mestinya jangankan mencari, kita tahu pun kita tutupi, bukan malah kita cari kemudian apalagi disebarluaskan. Ini perilaku orang fasik yang selalu berusaha mencari-cari celah, kemudian begitu dapat kemudian diviralkan, diekspos, digoreng, dan yang jadi korbannya orang-orang bodoh. Kemudian yang ketujuh adalah walaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian bergibah sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Yaktab ba'dukum ba'dha. Asal kata goba ya gibatnya nggak ada, nggak hadir. Artinya menceritakan, membicarakan keburukan orang di mana yang bersangkutan tidak di depan kita. Itu namanya gibah. Dan itu bukan berarti suatu yang dibenarkan, walaupun memang orang itu punya celah. Orang itu memang buruk, tapi bukan dicela, bukan diburuk-burukan. Mestinya tadi ditutupi. Nah, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayakulah ma'akhihi wa mayitan fakaritumuhu. Ini adalah sebagai celaan buat orang yang doyan gibah. Kata Allah, apakah kamu suka memakan daging bangkai saudara yang telah mati? Fakaritumu, pasti kamu jijik.
Jadi nilai buruknya sama sedang mengunyah-unyah dan menelan daging bangkai saudaranya yang telah mati. Ini naudzubillah min dzalik. Saking buruknya orang doyan gibah. Sekarang istilahnya ngerumpi atau apapun namanya. Bila itu menceritakan aib saudara kita, ini perbuatan tercela. Karenanya ada suatu riwayat ketika seorang sahabat digibah, walaupun buat kita nggak jelek-jelek amat. Si fulan makannya banyak banget, cuman ngomong gitu doang. Itu yang digibah malah girang, seneng. Karena setiap orang yang digibah dosanya akan diambil oleh yang gibahin. Jadi kalau kita punya perbuatan buruk, kemudian ngomongin kita orang itu, maka dosa kita lagi pada pindah. Nah, kalau kita tahu para sahabat apa? Datang membawa senampan kurma, dia kasih hadiah. Ini hadiah buat kamu. Girang dia, kenapa? Tumben amat ngasih hadiah. Iya, karena saya bersyukur kamu ngomongin kejelekan saya. Dikasih senampan kurma. Nah, para sekalian, jadi begitu buruknya orang-orang yang bergibah, sampai diibaratkan oleh Allah sama dengan orang yang makan daging bangkai saudaranya. Yang pasti hal yang menjijikan. Wattaqullah, pesan Allah, bertakwalah pada Allah seperti tadi disampaikan oleh saya dalam al-khutbah. Ittaqullah haqqa tuqatih, karena kata Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima tobat lagi maha penyayang. Artinya sebanyak apapun dosa yang kita lakukan dari melakukan akhlak-akhlak yang tercela tadi, selagi kita masih bertobat, Allah pasti menerima tobat kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, mari sama-sama kita berdoa pada Allah agar kita dihindarkan dari berbagai macam hamparan fitnah yang menghampar depan kita, dan kita mohon pada Allah agar kita selamatkan dari berbagai macam fitnah, bahaya, dan Allah beri kita kemampuan untuk melaksanakan apa-apa yang kita tahu dari Allah dan Rasul, juga menghindari apa-apa yang Allah larang. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar ya Razzaq ya Fattah ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ya awal awalin akhir akhirin, ya mujibas sani rahman rahimin. Alhamdulillah hamdan wa fi ni'amika fi mazida, ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalal karimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir minal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma rfa'anna 'anil ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa yashufal mukhtalifa wa sadaina wal mihan wal fitan min biladina Indonesia khassah wa min buladil muslimina 'ammah. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqal wal ghina. Allahumma janibna munqatil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal anwa'i. Allahumma rabban nas atil ba'sa ishfi ala ikhwanina wa akhwatina wa akhlina, khususan jamaah masjid Jami' Nurul Jannah anta syafi la syifa illa syifa'uk syifan la yughadiru saqama. Allahumma shfihim Allahumma shfihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.